Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi, ya. Kemudian untuk seluruh dari kalian semuanya yang di mancanegara, yang di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih kepada seluruh viewer-viewerku, ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, linknya. Jadi jangan dipotong setelah diunduh lalu diunggah ulang, jangan. Berikutnya lagi, semua aku nggak bisa sebut satu persatu. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doanya juga akan tercurahkan bagi yang mendoakan. Kita sebagai sesama saudara muslim saling mendoakan dalam kebaikan, ya. Dan insya Allah doa kita bagian doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Oke. Selalu ingat bahwa belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah sesuatu kebaikan, dan semoga kita bisa menempuh jalan-jalan kebaikan ini, ya. Jadi baik yang belajar dan yang mengajarkan Al-Quran itu sama-sama baiknya. Oke, kita lanjutkan ya kajian kita. Kemarin seri 1, sekarang seri yang kedua, ya, tentang zakat. Ini yang di request oleh saudara kita, ya. Tajuknya adalah tata kelola zakat menurut sunnah Rasul. Di seri 1 kemarin sudah aku jelaskan bagan itu seperti ini. Ini bukan daurah, ya. Kalau itulah kadang-kadang terlalu cepat ngomong, ya. Apa yang dipikirkan, apa yang diomongkan, apa yang ditulis jadi beda. Kalau daurah itu seperti TOT, training of TOT itu ya, training of the trainer, ya. Suatu program khusus kilat, ya, misalkan program baca Quran secara singkat atau apa gitu ya. Yang intinya kalau bahasa topnya tuh short course gitu ya. Short kursus, kursus pendek itu bisa. Itu daurah, ya. Ini sebetulnya bukan daurah tapi daulah. Ya, ini kalian nggak ada yang ngingetin, untung aku ingat, ya, diingetin oleh guruku, guru Al-Quranku. Ini daulah, begini. Jadi zaman Kanjeng Nabi dulu itu petanya seperti ini, ya. Waktu Mi'raj di Madinah Al-Munawwarah, ya. Semua sumber-sumber dana ini, ya, infak, sodako, zakat, tatowu ini, ya, itu mengalami tarkis atau sentralisasi, ya, pada sebuah departemen. Kalau sekarang itu departemen keuangan, ya, sebagai pengawas atau sikoya. Nanti dia membentuk ini ya, kalau kita sekarang ini kedudukannya di Jakarta lah gitu, ya. Nanti Baitul Malnya ini baru di bawahnya di provinsi gitu. Nanti provinsinya bentuk lagi apa ya, lembaga yang ada di bawahnya gitu, kira-kira apa gitu, ya, menyesuaikan saja lah, ya. Cuman itu semua dalam kontrol daulah, dalam kontrol negara, ya. Jadi dari rakyat, ya, ditarkis ke daulah, ke negara, dikelola oleh negara, ya, lalu dikembalikan ke rakyat. Jadi dari rakyat, oleh daulah, untuk rakyat, gitu. Zaman Kanjeng Nabi itu seperti itu. Nah sekarang ya tinggal kamu
kamu samakan dengan apa yang kamu alami sekarang seperti itu enggak. Artinya kan sudah menyimpang. Sudah menyimpang. Ya. Belum lagi ini, kemarin soleha kita siapa? Roro Jonggrang atau siapa itu, aku carikan hadisnya nggak ketemu. Bukan itu hadisnya. Yang aku maksud bahwa semua itu harus habis, ya, dibagikan. Kan pemahaman kita sekarang begitu. Sebelum sholat, kalau masalah bayar kita sudah tahu ya, itu nggak ada debatable. Jadi bayar itu sebelum sholat Idul Fitri. Itu nanti hadisnya ada kok itu ya. Ada hadisnya itu. Ya, itu sebelum sholat Idul Fitri. Itu kalau itu kita semua sudah nggak ada perbedaan. Artinya paham di situ ya. Sekarang masalah habis. Habis itu habis gimana? Ya. Kalau habis yang kita pahami sekarang dalam kehidupan kita itu habis dibagikan kepada fakir miskin atau siapa saja yang dianggap punya hak untuk menerima, dihabiskan, dibagikan gitu. Ya. Apa begitu? Si miskin itu kan nggak makan hanya ketika Idul Fitri dan beberapa hari kemudian. Setelah Idul Fitri usai kan mereka tetap makan. Terus siapa yang mau nanggung? Kalau di sini habis itu maksudnya diposkan. Nanti ada di surat 9 nanti aku jelaskan. Pos habis dibagi itu habis diposkan. Pos ini, pos ini, pos ini ada 8 atau 9 nanti aku jelaskan. Bukan habis dikasihkan ke yang dianggap berhak menerima. Kata orang Jawa, bar yo bar. Selesai ya sudah, selesai, besok kelabakan lagi. Itulah buruknya manajemen. Karena kita nggak ngikutin Nabi kita. Ya. Jadi zakat itu tidak man to man. Tidak, ya. Jadi rakyat ya terus ke apa namanya? Daurah ya, negara dikelola ya. Baru ini dikembalikan ke rakyat. Jadi tidak section to section, ya, man to man ya. Enggak begitu, enggak section ila section itu enggak. Misalkan aku kaya, sudah aku bagi-bagi kupon sama orang-orang miskin, nanti tanggal sekian datang berdasarkan jadwal kupon kita bagi. Enggak begitu. Enggak begitu, ya. Oke, sekarang kalian sudah bisa. Waduh, kita berarti ini keliru gitu ya. Di sini juga itu gawat kelirunya. Dikirain sebelum sholat Id sudah didistribusikan. Nah, bahasanya distribusikan ke yang berhak menerima. Tidak begitu. Ya. Maksudnya habis itu sudah sudah selesai diposkan berdasarkan posnya masing-masing. Ya. Kan ada 8 atau 9 pos nanti aku bacakan. Ini aku bacakan hadis dulu dari Ibnu Abbas ya. Ia berkata, nah, lihat aku kan ngutip hadis. Gini kalau ada yang nggak seneng bilang, Gus Beti anti hadis ingkar sunnah gitu kan, aku heran kan. Tapi sudahlah, ngurusi yang gituan kita habis waktu, sudah dibiarin aja. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, ya, berarti ini merupakan zakat. Lihat tempusnya ya, tempus deliktinya tadi pra sholat Id, bukan pasca ya, pra sholat Id ya. Kalau pasca nanti jadinya begini ya. Yang tadi itu gimana sampai mana ini? Berarti ini merupakan zakat yang diterima itu kalau pra. Kalau pasca begini. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat Id maksudnya,
berarti hal itu merupakan sedekah biasa. Nah, itu kita sudah sama-sama paham ya. Artinya kalau kamu bayar itu setelah sholat id, itu kamu nggak bayar zakat, artinya kamu belum bayar zakat. Kamu sudah dihitung sodako biasa, gitu ya. Artinya hati-hati ya. Tapi alhamdulillah kalau yang ini sudah pada tahu ya. Yang belum tahu ini panitianya ini loh. Habis gimana? Dikirain habis didistribusikan ke mereka yang berhak. Tidak begitu. Nah, maksudnya itu didistribusikan ke pos-posnya. Mana pos-posnya? Nanti aku kasih tahu. Sudah clear ya? Daulah, Sikoyah, Baitul Mal. Ya. Jadi negara, Departemen Keuangan gitulah ya. Dewan Pelaksana nanti ini bentuk badan-badan di bawahnya gitu ya, terserah lah, monggo. Tapi secara garis besarnya seperti ini. Ya. Oh iya, kemarin ada yang bilang apa itu, Ustadz nggak mau bayar zakat gitu, nggak mau bayar pajak atau gimana gitu ya. Memang ini nanti menjadi sesuatu yang menarik untuk diskusikan gitu ya. Ya, makanya aku bilang kan terkait daulah ini loh. Nanti bentuk negaranya seperti apa? Ini juga nanti pembicaraan ini nggak sesederhana ini. Ini kan ketika Kanjeng Nabi di Madinah, daulahnya itu daulah yang sudah jelas bagaimana dinullah itu ya bisa tegak di sana. Nah, untuk yang sekarang kan kehidupan itu semakin terus berkembang dan berubah gitu. Jadi memang sebetulnya ini yang aku sampaikan kan ini garis besarnya saja. Kalau aplikasinya nanti banyak hal-hal yang harus kita diskusikan, tidak sesederhana ini gitu. Tapi maksudku dalam hal yang sederhana pun kamu sudah tahu bahwa kita ini sebetulnya keliru gitu loh. Ya, bukan seperti yang kita laksanakan sekarang gitu. Oke ya. Semua ya sumber dana ini ya, infak, sodako, zakat, tatawu ya. Tatawu itu ya pemberian ya, selain infak, sodako, zakat gampangnya tatawu itu lah ya. Seperti kalau katakan ada isim, ada fiil, ada harap itu yang enggak isim, yang enggak fiil gitulah gampangnya. Jadi tatawu itu yang enggak ini, yang enggak ini, yang enggak ini gitulah. Ini semua ini untuk mewujudkan ini Madinah Al-Munawwaroh, dan ini bukan nama ya, ini gelar ya. Jadi ini ya, ini itu untuk membentuk ini loh wujudnya, sehingga cahaya Islam itu nampak, dia bercahaya ya, orang tahu Islam tuh begitu ya. Ini sistem ekonomi seperti ini ya. Kalau ini diterapkan, selesai sudah ya, nggak perlu repelita. Masalahnya sekarang tinggal mau apa enggak gitu aja. Oke, nanti aku akan lanjutkan penjelasanku tentang apa itu infak, apa itu sodako, apa itu zakat ya, apa itu totawu. Tapi totawu ini jarang umum, jarang orang tahu dan jarang digunakan istilah ini. Yang kadang-kadang orang kelirunya nanti di sodako ya. Di sodako ini nanti kelirunya orang biasanya. Memahami sodako ini banyak yang keliru. Ya, zakat ini macam-macam. Kita sekarang kan kita mau Idul Fitri mana ya, zakat diri yang kita bicarakan. Padahal nanti ada zakat perusahaan, zakat pertanian, macam-macam ini ya. Tapi itu kalian bisa cari sendiri lah. Ini hanya garis besarnya saja. Oke, aku baca dulu komen yang masuk dari kalian, dari Gispati ya, soleha kita yang ada di Palu. Alhamdulillah hadir, semoga Tuan Guru bersama keluarga dan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan yang prima dan berkelimpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk yang mendoakan ya. Salam Isra untuk semua saudara muslimku yang ada di Palu. Kemudian Lai Usman Yunan ya. Alhamdulillah Dubai tetap eksis, bisa hadir Gus. Oke, terima kasih. Mau lihat kodang Tuhan menesu deh ya. Harapan kami semoga guru bersama keluarga selalu sehat dan berlimpah rezeki. Amin, amin, amin. Doa yang sama juga, semoga kebaikan doa itu kembali bagi yang mendoakan. Ya Gus, benar sekali. Kalau saja kita jujur, ilmiah dalam perjalanan kondisional per 3 hari itu ya, seperti yang Gus sebut
ya, dan kita kutip juga dari guru besar Al-Quran kita, maka tidak ada lagi orang yang susah, yang terjerat kesulitan makan. Nggak ada. Karena kita hanya diperbolehkan menimbun, gampangannya begitu ya, kebutuhan makan kita untuk 3 hari. Yang selesainya itu diserahkan ke publik, nanti tanya kanan kiri tetangga kita ada yang punya beras enggak, kalau enggak ini pakai gitu. Coba. Islam itu begitu membangun persaudaraannya itu sangat ketat sehingga menjadi satu bangunan yang indah. Masalahnya kita mau enggak gitu loh. Ya. Oke. Karena kita punya lumbung pangan, ya, kita punya lumbung pangan, ya. Ini yang di take over oleh mungkin ya Gus, oleh sistem koperasi, tapi karena namanya KUD menjadi tidak panjang. Sebab mendapat plesetan KUS, ketua untung duluan, KUD ketua untung duluan katanya, anggota yang kalang kabut. Salam Isra, ya, Islam rasional Gus Putih luar biasa. Dari sisi lain sangat banyak menguasai masalah seni, era tahun tak sedap sampai saat ini, ya, dari zaman P. Ramlee sampai P lainnya. Almarhum bapak aku tuh paling suka P. Ramlee. P. Ramlee itu sebetulnya orang kita dari Aceh sana, merantau ke Malaysia, dan dia ngetop di Malaysia, ya, penyanyi era tahun itu P. Ramlee. Jadi almarhum bapak itu sukanya itu P. Ramlee. Ini kalian yang milenial nggak tahu ini. P. Ramlee, terus kalau biduan itu Ernie Johan yang dari Padang itu, ya, top dengan lagu Teluk Bayur. Terus dari Jakarta itu yang keturunan Arab, Lili Suryani, ya, lagunya ngetop Gang Kelinci, ya. Bandnya dulu 4 Nada itu bandnya kalau nggak salah punya militer saat itu, ya. Jadi bapakku tuh suka lagu-lagu itu, ya. Begitu suka mamaku, mbakku. Jadi di rumah kami itu orang itu punya genre musik masing-masing lah. Aku ini dari bagian keluarga yang akhirnya suka semua genre. Sampai sekarang aku semua genre musik itu suka. Nggak harus apa saja, nggak. Semua kalau itu menurutku enak ya aku suka. Mau jazz, rock, campur sari, dangdut, apalagi semua suka gitu, ya. Dan zaman-zamanku dulu itu PH, piring, ini kalian nggak ngerti apa itu PH. PH itu piringan hitam, ya, itu nyetelnya pakai pickup, dan itu subhanallah suaranya mantap itu, ya, mantap suaranya. Memang tidak praktis, dia, ya, namanya piringan memang piring gitu, seperti dis, ya, dis. Makanya kalau kita ke, jangan ya, ini masa laluku, jangan diikuti. Dulu kalau ke diskotik itu kan ada DJ, ya, disc jockey, ya, ada DJ itu memang kan berupa piringan itu, bisa gitu, ya, tergantung bagaimana kepiawaian DJ-nya. DJ itu kan singkatan disc jockey, jadi ada disc-nya, ada piringan. Dulu piringan hitam, PH, kami nyebutnya PH. Mas, setelah era teknologi itu kemudian lama-lama ditinggalkan karena beralih ke teknologi pita kaset. Dan pita kaset ini cukup lama menguasai, kemudian kan di era mulai tahun berapa ya? 90 masih jarang orang pakai apa namanya itu. Sekarang ada flash disk, ada tetek bengek gitu, ya. Memang teknologi cenderung berubah. Ini nggak tahulah kalian itu, ya, mungkin terlalu ke belakang, ya. Cuman sebagai pengetahuan seperti itu. Ya, jadi supaya kita itu bisa tahu tentang seni itu seperti apa, ya. Jadi hidup itu seni. Oke, mulai tergodang tuh Lai Usman Yunan, ya. Kemudian Irfan Al-Akbar, ya, Kang Mas Irfan, semoga Gus Putih segera diberikan kemampuan untuk membangun rumah idaman. Nah, kalau bisa plus studio, ya. Amin ya rabbal alamin, matur nuwun. Semoga doa yang baik juga tercurahkan untuk Kang Mas Irfan sekeluarga, ya. Ya, bercita-cita. Karena repot, ya, aku itu bekerja atas dasar mood. Nanti moodnya datang, lingkungan nggak mendukung. Ada yang dandanin sepeda motor, yang wang-wong, ada yang ngobrol. Aduh, nanti sudah sepi, moodnya nggak ada. Wah, sepi nggak, moodnya ada. Nah, apalagi kameramennya lagi sibuk juga nggak bisa. Jadi ya pandai-pandai ngatur suasana lah, ya. Oke.
Cuman kalau sudah ada studio itu kan kita bisa setel, jadi nggak. Ini aku tiap mau syuting mesti merubah posisi, cari yang paling ideal. Ini nanti sebentar lagi matahari ini sudah datang, sudah masalah lagi nih. Maka kita berpacu dengan waktu ini. Intinya yang aku mau sampaikan ke kalian, dalam kondisi sesulit apapun itu berusahakan belajar itu harus kita lakukan gitu loh ya. Kendala tentu ada, tapi jangan itu memberhentikan langkah kita untuk belajar. Itu yang mau aku sampaikan. Oke, kemudian Kang Rapsah Bana, Banjarmasin 5, salam Isra berkah, amin amin rabbal alamin, salam Isra juga ya. Kang Sahran Gipari, Bandung Utara bagian barat, menyimak setelah tayang 10 menit. Wow, mantap, cepat sekali, biasanya berjam-jam ya. Komen ke-6, cuaca cerah pagi ini, kayak matur nuwun. Asih Tegal ya, Jakarta hadir Gus, salam Isra juga untukmu yang ada di Jakarta ya. Kemudian Kainko hadir Guru JM, salam satu Tuhan. Oke, terima kasih, salam satu Tuhan juga untukmu dan salam Isra juga untuk semua saudara muslimku yang ada di Borneo ini ya, Kainko ya. Kemudian Kang Mas Abdul Muluk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Daily Serdang, izin nyimak Gus, terima kasih, monggo silahkan ya. Salam Isra untuk semua saudara muslimku yang ada di Deli Serdang. Kemudian Kang Ahrib Musinin, Tuban hadir Gus, oke, matur thank you, terima kasih, salam Isra untuk semua saudara muslimku yang ada di Tuban. Dilanjutkan Rio Aka Jaksel hadir Gus. Rio Aka, kamu sepertinya salah paham, aku sempat baca sekilas kemarin ya. Makanya itu ya, kenapa aku tidak mau diskusi itu via Zoom atau apa, karena sangat rentan untuk disalahpahami. Ketemu darat aja itu paling enak ya. Jadi kalau ada yang disalahpahami bisa kita langsung jelaskan. Seperti si Rio ini, dia salah paham, nggak tahu otaknya lagi miring atau lagi apa, nggak tahu aku. Kan aku begini, lihat kajian-kajianku ya. Aku itu selalu menggunakan analogi-analogi yang itu untuk memudahkan kalian memahami apa yang aku sampaikan. Ya, aku kan kemarin bilang intinya itu tentang syariat Islam itu ya. Aku itu dari kelompok yang tidak suka formalitas. Jadi misalkan kita dalam konteks apa gitu ya, nggak usah lah diformalitaskan yang Islam, yang ini, yang itu, enggak. Aku nggak suka itu. Itu bebannya berat bagi kita, ya. Karena belum tentu kita bisa melakukan. Jadinya enaknya gimana? Ya sudah, Islam itu kita aktualisasikan dalam kehidupan perilaku kita dari mulai tidur sampai tidur lagi, tanpa harus gembar-gembor nih Islam gitu. Tapi kelakuan lu itu belum tentu Islam. Kan aku kemarin menjelaskan guru fikihku ketika pulang mau ke Indonesia dari luar negeri harus transit di satu negara yang bernama Republik Islam bla bla bla. Karena dia nggak bisa bahasa Inggris, maksudnya sih pasar besar di mana? Big market di mana mau beli papan catur? Si supir taksinya kedengarannya black market. Nah, di supirnya itu otaknya ngeres, dibawa ke tempat-tempat begituan. Ini ustadz dibawa ke tempat-tempat begituan, kompleks yang isinya perempuan cantik-cantik dan muda-muda. Itu di sebuah negara yang sudah mengklaim Republik Islam bla bla bla. Itu menyakitkan itu. Allah marah itu. Kamu sudah pakai nama Islam, kelakuanmu bejat. Ya kalau bisa sih ya memang begitu, namanya Islam, kelakuannya Islam. Maka dari itu aku lebih suka, sudahlah nggak usah digemar-gemar, tapi mari kita hidup dalam secara Islami dari mulai tidur, bangun sampai tidur lagi. Itu yang aku maksud. Lah aku ngomong kamu, matamu dengar ini. Lihat ini. Kamu suka ngaji di sini, nggak suka pergi. Aku itu menggunakan kamu sebagai contoh yang baik. Kamu kan dulu kasih nama Satria Bagus. Nah, aku ingatkan, hati-hati. Kecuali kalau kamu bisa menggaransi kelakuanmu itu memang bagus, nggak masalah. Sekarang kan banyak kesolehan virtual, ternyata di dunia nyata bajingan kan ya banyak. Makanya hati-hati kita. Kita ini kenalnya di virtual, nggak tahu sesungguhnya seperti apa, kita nggak tahu. Jangan gampang percaya sama orang. Ya. Nah, kamu itu tuh aku gunakan contoh sebagai contoh yang baik. Gitu loh.
kamu tak kasih tahu jangan pakai nama itu karena nama itu berat tanggung jawabnya, kecuali kamu memang bagus dalam akhlakmu, dalam tindakan, ucapan, kelakuan bagus, nggak apa-apa. Jangan sampai namamu Satria Bagus tapi kelakuanmu bajingan, bejat. Itu yang aku tidak mau. Terus kamu ganti nama. Itu aku suka. Artinya kamu dikasih tahu, dinasehati, ngerti gitu loh. Nah, aku gunakan kamu untuk contoh menjelaskan bahwa sebetulnya formalitas-formalitas itu jangan terlalu ditekankan. Kecuali kita sudah punya konsekuensi utuh dalam formalitas itu nggak apa-apa. Negara Islam misalkan, dan benar-benar Islam. Itu sih nggak apa-apa. Negara Islam di dalamnya ada lonte. Itu namanya munafik, aku nggak suka begitu. Ya. Kamu itu tak nasihati, sebaiknya namanya jangan begitu. Kamu turut dan kamu itu bagus. Kamu aku gunakan sebagai analogi untuk menjelaskannya. Sebagai contoh yang bagus, kamu menerimanya keliru. Makanya kalau ngaji di sini tuh dilihat, diperhatikan, diseriusi gitu. Ya. Aku nggak ada urusan. Kamu suka ngaji di sini nggak pergi. Aku di sini mau yang benar-benar ngaji supaya Islamnya itu paham. Dan alhamdulillah kalau mau melanjutkan perjuanganku mendakwakan kepada yang lain, bukan untuk yang lain-lain. Ya. Oke. Kemudian Julianto Anto ya. Assalamualaikum Cirebon, izin ikut ngaji Gus. Oh, ya, salam Isra juga untukmu ya. Kang Mas Didi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus ke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jamuri-muri ya, setuju. Pol, Gus, mantap ke, matur nuwun, salam Isra untuk Kang Jamuri-muri ya. Pudi 99 hadir Gus ke, monggo. Aljus Mas Duki baru sempat nyimak, atur nuhun Kang, atur nuhun ya. Kang Edi Margona, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Samsul Yatim gelar tikar Gus, salam Isra, ikutin grup Gus. Oke sudah, kemarin sudah aku masukkan ke grup ya. Untuk teman-teman WA itu bebas-bebas saja karena aku harus mengakomodir dua keinginan yang berbeda ya, maka ya sudahlah, ada yang bilang bikin WA, ada yang bilang tidak bikin WA. Akhirnya ya sudah gini aja, aku bikin WA ya. Nanti yang mau ikut silakan store nomor WA-nya nanti Semagra itu biar dimasukkan. Kalau yang nggak mau ikut juga tidak ada masalah. Karena memang aku juga harus memahami ada orang-orang yang secara privasi nggak mau terganggu, itu harus kita hargai ya. Tapi kalau yang kita perlu sarana untuk berkomunikasi dalam silaturahmi perlu WA ya, itu sudah aku fasilitasi. Jadi aku hanya memfasilitasi kalian saja. Dan aku sibuk, mungkin nanti siapa yang ditunjuk jadi adminnya. Oke. Kemudian Pak Ikhwan Tamil, judul bukunya Tasawuf Modern. Buku apa Pak? Nggak nyambung ini, nggak ngerti aku maksud jenengan. Siapa tanya judul buku? Ya. Oke, untuk Pak Ikhwan Tamim yang ada di Tangerang, terima kasih ya. Salam Isra untuk semuanya. Ini salam masuk sepertinya ini. Kang Gurem Enrukem number 1 ke matur nuwun, Freedom nomor 1 ke. Sepertinya sudah aku baca ya Ma ya. Freedom nomor 1. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke materi kajian kita. Kalau ada yang belum terbaca, silakan nanti konfirmasi ya. Pelan-pelan ya, aku jelaskan pelan-pelan ya supaya kalian tahu ya. Ini sumber dana ya. Sekarang kita mau belajar apa itu infak, sodako, zakat ya. Ini sumber dana dari bagi pemasukan negara gitulah ya. Pemasukan negara. Dia mengalami tarkis. Ini sudah ya. Aku hapus di sini. Sehingga kalian kalau ngomong itu tahu yang dimaksud itu apa gitu. Kita sesampainya saja ya. Karena ini Matahari sudah backlight dia nanti. Ya, nanti sampai di zakat ya zakat, sampai di infak ya infak. Ya. Oke. Yang jelas ini aku usahakan jangan sampai Idul Fitri. Ya, sampai Idul Fitri. Sebetulnya aku mau menjelaskan puasa juga.
Ya, kamu tahu apa bedanya siam dan saum? Dan perintah puasa itu ilal lail sampai malam. Nah, malamnya itu di mana? Apakah habis maghrib langsung makan atau gimana? Itu menarik untuk didiskusikan gitu. Ya. Karena nanti kembali kepada istilahan-istilahan. Ya, nanti kalau Idul Fitri, kalaupun aku tidak bisa hadir ya karena ada tamu, karena sibuk ya, mungkin nanti aku hadirnya dalam short video ya. Yang penting silaturahmi kita tetap jalan. Oke. Pertama, aku jelaskan yang mana dulu ya. Infak. Infak nih ya. Infak. Ini ada yang bilang membelanjakan ya. Ada yang terjemahkannya itu dibelanjakan. Jadi belanja infak gitu ya. Sekarang gini, kita buka Al-Qur'anmu 2261 ya. 2261. Aku kadang-kadang ngomong keliru-keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang menginfakkan, ada yang nanti kamu jangan kaget, ada yang menafkahkan, ada yang membelanjakan, ada yang mengeluarkan, itu varian saja. Yang penting konteksnya kamu paham ya. Perempuan di sini dia nggak diterjemahkan menginfakkan hartanya gitu ya. Kalau di apa namanya, perkataannya itu menafkahkan ya. Ada yang membelanjakan, ada yang mengeluarkan, terserah saja ya. Begini, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, nah ya, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Subhanallah. Allah bagaimana baiknya Allah? Coba. Ya, coba bagaimana baiknya Allah? Orang kalau ngaji ini orang nggak ada kikir, medit, pelit, itu nggak ada. Karena hakikatnya ketika kita memberi itu sebetulnya untuk kita, kembali ke kita, itu kan tanaman kita. Seperti aku kasih gampang, ini kan contohnya aku lagi-lagi menggunakan analogi kan. Seperti saudara-saudara kita yang memberikan infak dakwah lewat apa namanya, sholawatnya itu ya. Ya memang sih ya, dari kamu masuk ke infak dakwah ya sebagai bentuk sholawat dukunganmu itu tapi kan hakikatnya itu kembali ke kamu karena itu tanaman kamu. Kalau kamu nanam baik tumbuh baik, kamu nanam buruk tumbuh buruk. Kamu nanam duren tumbuh duren, nggak mungkin kamu nanam duren tumbuhnya jambu, nggak mungkin. Itu satu sisi. Sisi lain, Allah melipat gandakan, gitu ya. Lihat ini. Jadi kalau kita memberi itu sebetulnya untuk kita. Kita berterima kasih terhadap ada orang yang masih mau menerima. Kalau kerangka berpikir itu dipahami dengan benar, ya subhanallah. Kita kadang-kadang kalau kita ngasih orang, tapi orangnya juga seharusnya sebagai etikanya yang mengucapkan terima kasih lah ya. Jadi itu konsepnya begini loh, aku diajarin sama guru Al-Quran Gus Panani itu memberi dengan bismillah, menerima dengan alhamdulillah. Satunya bismillah, satunya bismillahirrahmanirrahim. Aku bersolawat untuk papan tulis misalkan. Nanti yang menerima alhamdulillahirabbil alamin, dapat solawat papan tulis sehingga bisa lebih enak nulisnya. Nah, itu aplikasinya seperti itu. Jadi pada saat mana kita bismillah, pada saat mana kita alhamdulillah. Ya. Dan itu pun sama Allah, lihat ini ya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir. Ya. Sebutir. Bukan banyak butir, seperti satu butir ya. Biji yang menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai ya, 7 tangkai. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. 7 tangkai. 7 tangkai. Ya. Dari 1 menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 7 tangkai ya. Tiap-tiap tangkai 100. Ya Allah ya Rabbi, betapa kasih sayangmu ya Allah. 100 ini. Ini nggak bisa aku gambarkan, bagannya nanti luas. Ini 100. 100, 100, 100, 100. Artinya kalau ini kita kumulasi, ya ini harus ngerti ini. 1, bagaimana 1 itu bisa menjadi 100 kali 7, 700. Coba. Maka aku kadang-kadang sering guyon. Kalau Allah itu bersikap adil, adil dalam arti sama rata, kita ini mampus. Mampus kita ini. Karena kita banyak dosa. Ya. Tapi Allah melipat gandakan kebaikan kita. Bayangkan, kita punya satu kebaikan itu menjadi dibalas dengan 700 kebaikan ini loh. Kan di sini kita menjadi punya tabungan kebaikan banyak. Bayangkan kalau satu kebaikan dihitung sebagai satu kebaikan, satu kejahatan dihitung sebagai satu kejahatan. Oh, modar gue. Mampus lu, karena kita jelas banyak dosanya daripada baiknya. Ya, ya. Ya, ini ternyata masih dilanjutkan ya. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas mengetahuinya. Ya. Ya, tapi ya harus tahu. Ini nggak gampang. Ya, nggak gampang. Ada yang namanya ini yang sulit itu ini. Ini loh yang sulit. Karena kalau ini nggak ada, ini berantakan seperti debu tertiup angin. Nggak ada makna. Jangankan 1 butir, 1.000.000 butir nggak ada artinya tanpa satu kata ini. Yang berat itu di sini. Makanya kan aku selalu ingatkan kepada saudara-saudaraku semuanya, kan aku kan bilang begini. Tolong dong kalau baru sholawat itu apa namanya itu, slipnya itu dikopi, dikirim japri ke aku gitu. Maksudku itu supaya aku bisa berterima kasih gitu loh, secara man to man. Meskipun tentunya aku tidak akan pernah lupa, kan setiap pembukaan kita aku mesti mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya. Nah, itu kan publik umum gitu loh. Aku ingin sebetulnya ada umum, ada man to man gitu. Tetapi aku harus ingat, orang melakukan kebaikan itu ada 2. Gimana ini ya? Di sini ya. Boleh kebaikan itu boleh dipublish, boleh di-privat. Boleh, ini boleh. Dalam agama kita boleh. Kamu punya kebaikan, melakukan kebaikan. Misalkan kamu sholat lah gampangnya. Kamu selalu tunjukkan sholatmu itu. Boleh. Nggak dilarang. Itu namanya dipublish. Karena apa? Ada target supaya orang itu meniru kamu. Rajin ke langgar, ke musola, ke masjid. Karena orang kadang-kadang kalau kita ajak pakai omongan, orang tersinggung. Padahal kita ngajak baik. Ayo sholat yuk. Ayo ke langgar ya, ayo ke masjid, ke musola, ke surau ya. Itu kadang-kadang ada yang tersinggung loh. Jangan kamu kira, gue kan ngajak baik, mesti orang menerima dengan baik. Oh, kalau begitu sih enak aja. Setiap orang kita, ayo sholat, ayo sholat. Nggak seperti itu. Makanya ada yang lewat perilaku. Kita nggak usah ngomong. Hanya ketika kita seperti aku ini jalan ke depan, ke langgar ya, itu jalan. Ya. Itu menunjukkan tanpa kata, tapi dengan ayo kita sholat gitu loh. Itu dipublis boleh supaya orang lain mengikuti kita. Boleh. Tapi untuk menjaga kita ya, karena kita tidak kuat hati kita, di privat. Ini boleh juga ini. Karena dia tidak kuat. Jadi gini loh.
Kalau kuat hati kamu silakan publis, kalau nggak kuat hati silakan privat. Di privat itu supaya ini nggak gugur, karena ikhlasnya ini berkurang. Ikhlas itu kan dibagi, 1/1 itu sama dengan 1 nilainya. Ya, ini 1, ini dia berbagi hanya kepada Allah yang satu itu 1. Ini tak jelaskan ya. Di mana ya? Ya, di sinilah ya. Di sini ya. Ini sebetulnya kajiannya tersendiri, tapi mumpung lewat. Nih. Rumus ikhlas ini 1 dibagi 1 sama dengan dia 1. Ya. 1 dibagi 2 ya. 1, 2. Ini sama dengan sudah setengah dia. Nanti 1 dibagi 3, dia sudah 1/3. Semakin banyak pembaginya, ya, semakin kecil dia. Ya, tapi kalau kamu beribadah dirimu hanya karena Gusti Allah Agung, 1 ini, nama agung ini, maka kamu dapat 1. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Jadi jelas no ikhlas. Nggak apa-apa ya, hubung lewat. Ini sepertinya kita selesainya di infak doang ini ya. Ini yang namanya ikhlas. Kita berbagi hanya kepada Allah. Maka kalau ada yang ngomong Allah itu lebih dari 1, itu otaknya otak miring lah itu. Sebetulnya sih ya gimana ya, ada orang nggak percaya Allah, ada orang percaya Allah tapi kelebihan. Sampai Allah katanya 3 atau segala macam. Ada lagi yang Allahnya 3 tapi nggak mau dibilang 3. Macam-macam. Ya, hidup ini rupa-rupa warnanya. Kalau kita jelas Allah itu 1 ya. Kalau kamu beramal, berinfak, hanya berbagi kepada Allah yang 1, yang tunggal, yang esa, yang ahad, yang ehad, maka dapatmu 1. Nih. Ya. Dapatmu 1 ini. Inilah ikhlas yang top. Hanya bahasa anunya apa ya? Hanya pada Allah. Lillah. Lillahi ta'ala. Hanya kepada Allah aja. Ya, ini ikhlas. Tapi ada yang model begini. Misalkan dia mau nyalon katakanlah gubernur, mau nyalon presiden ya. Presiden, dia nyumbang supaya terbangun kesolehannya ya. Kesolehan sekarang kan bisa di apa namanya itu? Bisa instan ya. Tergantung bagaimana media mengframingnya, dia menjadi orang soleh. Yang biasanya pakai jin seperti aku tiba-tiba pakai baju koko. Yang biasanya makanya itu ya, jangan terjebak oleh tampilan baju itu berapa sih harganya ya. Tapi lihat aktualisasinya. Makanya nanti kalau ada pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pilkada, apalah namanya itu, caleg atau segala macamnya, kamu jangan percaya terhadap program kerja. Kalian digobloki. Yang namanya program kerja itu masih bagus, ya mesti bagus. Aku mau kamu pilih, nggak mungkin aku bikin program kerja nanti di sini ekonomi rakyatnya mau gue habisin. Semua itu harus ditangani oleh investor-investor yang berpihak kepada penguasa. Ekonomi kecil dihabisin itu. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Yang namanya orang mau dipilih, mesti dia bikin program kerja mesti yang bagus-bagus. Jadi sebetulnya program kerja itu nggak perlu. Siapa nyalon presiden, program kerjanya apa? Menciptakan lapangan kerja. Omong doang. Mau begini, mau begitu, itu program kerja. Pasti bagus karena dia mau dipilih. Kalian aja yang goblok. Mau dibohongi sama program kerja. Sama aja gue nih, zaman gue masih SMA dulu, masih ya kuliah-kuliah awal. Kalau gue naksir cewek, mesti yang gue tampakkan yang bagus-bagus aja, tapi bejatnya gue kan nggak gue tampakin. Kan begitu. Ya gampang saja juga pilkada itu begitu. Makanya pesan dari aku nanti,
Sudahlah, nggak usah didengar itu program kerja. Cukup kamu lihat track recordnya. Track recordnya, sekali lagi, track recordnya kehidupan dia di masa lalu itu seperti apa? Apakah dia taat terhadap agama? Apakah dia punya hubungan sosial yang bagus? Apakah dia bajingan? Apakah dia orang soleh? Apa orang bejat? Track record itu nggak bisa dibohongi. Lihat track si A nyalon presiden, lihat track recordnya seperti apa. Jangan program kerjanya. Jadi ke politik kita ya. Jadi begini, ada seseorang nyalon presiden ya, dia bikin masjid ya. Dia sudah berbagi, satu karena Allah, tak satu dengan konstituennya. Maka nilainya sudah nggak satu, sudah setengah, karena dia berbagi dua. Ya, wah, gue ini mau kemana ini? Mau ke Indonesia bagian mana? Bagian barat. Oh, di Sumatera Barat ya, iya, oh sana banyak komunitas ya yang Islam gitu ya. Gue mau bangun masjid. Ya. Bener sih dia bangun masjid itu ada karena Allahnya ada, tapi dia berbagi dua, di samping karena Allah, karena konstituen supaya dapat suara. Maka yang dia dapatkan tidak lagi satu, tapi sudah setengah. Ikhlasnya sudah setengah. Nanti semakin banyak lagi ya, apalagi contohnya ya, nanti kamu bisa dapatkan ya. Nah, mungkin di sini ya, dia memang bangun masjid, tapi karena memang ada karena Allahnya, ada karena konstituennya, ada karena mertuanya. Misalkan ini gampangnya aja, karena apa, dianggap mantu gue ini soleh ya, bangun-bangun masjid. Maka dia sudah 3 pembaginya, yang dia dapatkan sepertiga. Terus ini secara matematis, semakin banyak pembagi, semakin habis. Habis. Makanya untuk menjaga bagi hati yang tidak kuat, di privat silahkan, di publish silahkan ya. Seperti ini. Tinggal kamu posisi hatimu ada di mana. Masalah ikhlas ini bukan sesuatu yang gampang, itu sulit. Bahkan Dr. Suryadi menjelaskan kepada aku pendapat beliau dan aku setuju. Taruhlah ibadah kita, sholat kita, puasa kita ya, ada yang salah secara teknis, secara teori hukum fikih. Tetapi selama dia ikhlas, karena Gusti Allah agung, insya Allah Allah masih kasih nilai. Itu tingginya nilai ikhlas. Tapi kalau sudah bagus secara hukum fikih, wudunya bagus, sholatnya, gerakannya bagus, bacaannya bagus, sudahlah 100% bagus, tetapi tidak ikhlas. Intinya apa? Jangan membohongi Gusti Allah, karena dia adalah zat yang maha tahu. Ya, oke. Jadi jelaskan ini. Belum selesai infak ya. Oke. Sebentar aku lihat, ini sepertinya sudah mulai backlight dia. Ya. Oke, masih belum ya. Masih belum. Ya, tapi sudah mulai muncul mataharinya. Ya. Aku ulangi ya, perumpamaan orang yang menginfakkan, nanti ini kemudian ini dia nggak terjemahkan, nanti ada yang diterjemahkan. Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya, mengeluarkan hartanya, nah itu kamu nggak usah bingung, sama artinya itu ya. Di jalan Allah, artinya di jalan-jalan yang diridhoi Allah, jangan kamu belanjakan untuk beli togel, tahu togel ya, togel beli nomor, ya itu namanya nggak infak, itu bajingan itu. Terus kamu belanjakan untuk beli perempuan, ya itu namanya bajingan juga itu. Kamu belanjakan untuk beli apa namanya, sabu-sabu ya, itu ya bajingan juga, nggak begitu ya. Artinya belanja ini kan infak ini dia sudah terterminologi, nggak hanya sebatas belanja. Seperti kemarin aku jelaskan, Madinatin itu sudah terterminologi, bukan hanya kota, tapi kota yang dimana hukum Allah bisa tegak. Dikembangkan lagi artinya kawasan. Sama seperti infak ini, memang artinya dasarnya itu ya belanja. Tapi belanja yang bagaimana? Ini sudah terterminologi, membelanjakan, mengeluarkan harta kita untuk hal-hal yang Allah ridho gitu loh ya. Jangan nanti gue udah infakkan. Untuk apa? Untuk beli sabu-sabu, itu ya nggak infak.
Kadang-kadang aneh-aneh orang ini. Oke, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu ya. Subhanallah, kasih sayang Allah ini. Seperti sebutir biji ini, satu ini ya, yang menumbuhkan 7 tangkai ini ya. Tiap-tiap 7 tangkai ada 1000 ya. Ada 100 biji ya. Jadi kalau kita kalkulasi satu menjadi 700, kali kan 7 tangkai ya, begitu besar kasih sayang Allah. Satu kebaikan menjadi 700 kebaikan nilainya. Nah kalau Allah fair, satu kebaikan menjadi satu kebaikan. Oh, nggak imbang dengan kejahatanmu. Dalam hal kejahatan Allah itu fair dia. Satu kejahatan dibalas dengan satu kejahatan. Jadi nggak melebihi ya. Itu kan, jadi aku bilang begini, Allah itu tidak adil loh sama kita. Kalau seandainya Allah itu adil, kita mampus. Justru ketidakadilan Allah itulah sebuah kasih sayangnya untuk kita. Itu aku kalau ngisi kajian gitu, itu mustami bingung ini. Tapi setelah aku jelaskan di mana ketidakadilan Allah. Ketika menghitung kebaikan, Allah melipat gandakan. Tapi ketika menghitung keburukan, Allah tidak melipat gandakan. Satu keburukan tetap berbalas satu keburukan, tapi dalam kebaikan tidak. Itulah ketidakadilan Allah. Karena apa? Itu wujud kasih sayangnya kepada hambanya. Tapi sudah diiming-imingi begitu loh, jarang kita yang berbuat baik. Seperti infak ini loh. Karena filosofinya nggak dipahami. Tapi insya Allah setelah ngaji di sini ya, nggak adalah orang suka memberi terus miskin tuh nggak ada ceritanya ya. Bisa paham ya kan, aku bilang sehingga kamu dapat wahyu gitu loh. Nah, ini dapat wahyu ini. Kamu dapat wahyu dari satu ayat ini. Kalau satu ayat ini ya, Al-Baqarah 261 ini terus merubah mindset kerangka berpikirmu, kamu tidak menjadi orang yang pelit lagi tapi suka memberi, suka menolong. Itu namanya kamu dapat wahyu. Wahyu dari mana? Dari Al-Qur'an. Nah, itulah yang aku bilang kemarin, Lailatul Qadar itu seperti itu. Gak harus nunggu nanti malam 27, 28, ganjil itu ya. 21, 23, 25, 27, 29, enggak begitu. Tapi yang masih memahami seperti itu ya monggo. Kalau aku lebih luas cara pandangku, kapan saja ketika Al-Quran itu merubah kehidupanmu, walaupun cuma satu ayat, itu kamu mendapatkan Lailatul Qadar gitu loh. Jadi malam ini jangan dibayangkan malam seperti perubahan posisi matahari terhadap bumi. Gelapmu itu menjadi terang karena Al-Quran gitu. Ya. Oke, ini sudah backlight dia ya. Oh, masih belum ya, karena kurang satu ayat lagi. Tapi di sini sudah ya. Bentar. Ya. Oke, sudah ya. Aku bacakan satu kali lagi. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendakinya. Nah ini, siapa yang dia kehendakinya itu perhitungannya di sini. Kalau lu ikhlas, kalau lu sudah berbagi seperti ini, berbagi 2 jadinya setengah, 3 sepertiga, nanti semakin banyak. Misalkan 10 ya, 1/10 itu. Ya, nilai keikhlasanmu tidak utuh. Tidak 100%, tidak utuh. Kalau ini kan utuh dia. Oke. Dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui ya. Oke, kita sudah mengkaji ini, semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua yang kemarin itu tangannya pendek sekarang menjadi tangan panjang. Tangan panjang Arab loh ya, bukan tangan panjang Indonesia, beda nanti, kulturnya beda ya. Kan Kanjeng Nabi bilang, siapa yang istri-istriku yang tangannya panjang gitu kan, terus datang tangannya diukur, diukur. Terus Bunda Sauda itu kan tangannya pendek ya. Kalau yang lain tangannya panjang sesuai dengan postur tubuhnya. Kalau nggak salah begitu, Bunda Sauda atau siapa gitu ya. Ternyata Bunda Sauda yang dimaksud Kanjeng Nabi tangannya panjang. Artinya apa? Kalau kita kan tangan panjang itu kan suka mencuri, gitu ya. Kalau dalam edisi kultur Arab, tangan panjang itu suka menolong, suka memberi. Tetangganya ada kesusahan, dia beri, dia tolong. Itu yang dimaksud tangan panjang dalam perspektif antropologis Arab. Kita kan harus
Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Budaya itu berubah-ubah, ya. Kalau kita di sini megang kepala itu bisa berantem, ya. Kita ketemu teman ya, terus kita pegang kepalanya itu bisa berantem, karena bagi budaya kita kepala itu nggak bisa untuk main-mainin. Lu seluruh tubuh itu bisa lu main-mainin, tapi untuk kepala jangan main-main. Bisa kata orang Jawa geger geden. Geger itu ya apa itu Irfan? Geger geden itu apa Indonesianya? Bisa rame besar kira-kira gitu, nanti biar Irfan yang ngurusi itu ya. Kalau kepala itu bagi kita itu kehormatan. Bagi Arab itu hampir seperti orang Barat. Lihat kalau kamu nonton sepak bola, kalau ada dua dari tim yang berbeda sedang bermain dan itu terjadi misalkan tubrukan atau apa, itu minta maafnya kan kepalanya kan digini-gini ini tuh. Lihat nonton bola ya. Misalkan habis ketubrukan nggak sengaja sliding atau apa gitu, terus jatuh, mereka bangun langsung kan begini, kepalanya kan digini-gini. Itu minta maaf. Nah kalau kita dibikin jatuh, kepala kita digiginin, kita hajar sebalik aja itu. Ya, terus kembali ke orang Arab. Ya, kepala itu juga begitu. Minta pegang kepala nggak apa-apa, tapi jangan pegang pantat. Nah, beda kan? Pegang pantat jangan, itu nggak boleh, pantangan. Gitu, beda. Ya namanya budaya seperti itu. Budaya itu tidak seperti agama. Agama itu udah universal, seperti sholat. Mau di Arab, mau di Indonesia, mau di India, mau di Amerika, namanya sholat tuh yang 5 waktu itu ya wajib. Khamsah sholawatin fil yaumil walailatin. Puasa juga begitu. Agama itu universal, kalau budaya enggak. Nah, hadis-hadis Kanjeng Nabi, jadi kesana nggak apa-apa ya. Itu biasanya dia karena mengaktualisasikan itu singgungannya dengan budaya. Maka dia ngomong yang baik itu istrinya yang tangannya paling panjang gitu. Nah, tangan panjang tangan jangan dipahami menurut budaya Indonesia, bisa kacau. Kalau kita tangan panjang tangan itu tukang curi, tukang copet. Kalau di Arab sana enggak, orang yang suka membantu, menolong, memberi gitu, ya. Oke. Ini sudah hampir 1 jam ya, sudah 57 sekian, 1 jam kurang 3 menit. Sebetulnya ada 1 ayat lagi ya. Tempusnya kapan? Tempusnya kapan infak ini dikeluarkan? Nanti itu dijelaskan dalam ayat berapa ini? 6141. 6141. Tolong kamu baca dulu, nanti aku menjelaskannya gampang. Ini tempusnya ya. Tempus delicti. Ya, di Quran surat 6141. Kapan infak ini dikeluarkan? Ya, nanti bisa kita lihat di sana ya. Oke, sementara karena sudah 1 jam ya, ini 1 jam kurang 2 menit ini ya, dan kondisi alamnya sudah mulai backlight ya. Kalau kita teruskan juga nanti nggak produktif ya, kalian agak sulit melihatnya. Oke, kita tutup aja, insya Allah besok kita lanjutkan ya. Aku ucapkan terima kasih ya kepada semuanya. Aku minta begini ya, kalian benar-benar mengikuti kajian ini secara seksama supaya kalian nanti juga bisa membagikan ilmunya kepada yang lain. Jangan berhenti di kalian saja gitu ya. Itu yang aku harapkan. Jangan berhenti di kamu gitu ya. Oke, dan sama ilmu itu juga jangan pelit. Nanti Allah kasih ilmu baru. Ilmu itu ada zakatnya. Apa? Diajarkan. Kalau punya ilmu untuk kamu sendiri, kamu belum bayar zakat gitu ya. Oke, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi ya, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai keindahan imanmu ya. Tempatkan dia di dalam hati kita masing-masing ya, sehingga menjadi sebuah keindahan ya. Berikutnya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Selamat menunaikan hari
hari akhir ya puasa kita di bulan Ramadan tahun ini. Semoga kalau nggak salah ada yang 3, ada yang 4 hari lagi ya. Karena apakah Jumat, apakah Sabtu ternyata terjadi dualisme lagi ini sepertinya. Tapi ya apapun terjadi ya terjadilah ya. Sementara kita harus siap berbeda dalam perbedaan. Artinya apa? Karena itu ngitung itu nanti tinggal derajatnya dia pakai yang mana. Beda derajat hitungannya beda hasil gitu ya. Jadi ya kita saling memaklumi. Kalau sama ya alhamdulillah, nggak sama juga bukan menjadikan masalah. Terserah nanti tinggal pilih mau yang ikut Jum'ah atau Saba'ah. Sementara ada iklan itu di Yogyakarta itu sudah dipasang spanduk gede dan sudah ada jadwalnya. Itu bagus, itu bisa menjadi inspirasi untuk daerah lain. Jadi nggak usah rame, tinggal mau pilih yang mana. Serahkan ke umat masing-masing. Untuk yang Sabtu ya itu ustadznya, imamnya, khotibnya siapa bla bla bla. Untuk yang ikut Idul Fitrinya Jum'ah gitu juga, ustadznya, khotibnya siapa bla 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 disiapkan gitu. Jadi satu lapangan itu untuk hari ini misalkan Jumat, besok Sabtu dipakai 2 kali sholat Id, dan menurutku itu ide yang bagus ya. Karena kita tidak bisa paksakan keyakinan, tuh tidak bisa. Kalau dia sudah yakin Jum'ah dipaksa ke Sabtu tidak bisa. Yang Sabtu juga yakin dia, ini gue yakin, dipaksa ke Jumat tidak bisa. Dan kita berbicara publik tidak semua seperti kita. Yakin itu kan harus didukung oleh pengetahuan dulu. Tapi ini kita berbicara tentang masyarakat, nggak semuanya berkerangka berpikir ilmiah gitu. Jadi kita harus berbesar hati untuk mensikapinya. Ini sebagai pesan kalau kalian nanti berbeda, misalkan sama keluarga lah ya, sama om, sama tante, sama bule, pak le, atau dalam satu keluarga itu sendiri berbeda, itu biasa-biasa saja ya, biasa-biasa saja. Atau selisihnya nggak sampai 1 kali 2, maksimal 1 kali 24 jam lah, nggak lebih dari itu. Dan itu sebetulnya kalau dihitung lagi secara rinci nggak ada 24 jam itu. Ya, kalau hitungan kan itu hanya pembulatan itu. Jadi setelah dibulatkan ya selisihnya cuma 24 jaman gitu ya. Oke, itu dari aku. Semoga damai ada di antara kita dalam kasih sayang Gusti Allah Kamu Agung. Salam Islam rasional sebagai cambuk kita untuk selalu mau belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.